Selamat malam, perkenalkan nama saya Jessica, NPM 2142010. Saya hari ini akan menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik. Apa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik? Yang pertama itu, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga budaya. Yang kedua, penggunaan bahasa yang benar itu mencerminkan kedewasaan dan juga profesionalisme dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa nasional. Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa Indonesia benar di ruang publik. Yang pertama adalah pada pemerintahan. Jadi, dokumen resmi pemerintahan, pidato, dan juga pengumuman publik harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Misalnya, dalam pidato kenegaraan, penggunaan istilah teknis dan formal sangat diutamakan untuk menjaga kejelasan dan kesopanan bahasa. Yang kedua, pada pendidikan, pengajaran di sekolah dan universitas harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Buku teks, modul pembelajaran, dan juga komunikasi antar guru dan siswa harus mengikuti standar bahasa Indonesia yang telah diterapkan. Terus yang ketiga ada media massa, berita, artikel, dan iklan di media cetak dan elektronik harus disusun dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terus yang keempat itu ada tempat umum. Tempat umum ini ada rambu-rambu, papan informasi, dan pengumuman di tempat umum seperti bandara, stasiun, dan rumah sakit harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing ini terutama dalam bahasa Inggris sangat kuat di berbagai sektor. Misalnya dalam dunia bisnis dan teknologi, istilah-istilah dalam bahasa Inggris digunakan karena bahasa Inggris lebih universal. Hal ini mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia benar sering terabaikan. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya pendidikan tentang tata bahasa Indonesia yang benar di sekolah-sekolah itu adalah salah satu faktor penyebabnya. Yang ketiga, ada sumber daya terbatas. Pengawasan dan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik memerlukan sumber daya yang memadai. Namun, seringkali lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan bahasa, mereka memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan juga tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan banyaknya kesalahan penggunaan bahasa yang tidak terdeteksi dan juga diperbaiki. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan menyediakan pelatihan bagi pegawai negeri, jurnalis, dan profesional lainnya mengenai penggunaan bahasa yang benar. Yang kedua ada regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan memastikan pelaksanaannya melalui pengawasan yang efektif. Yang ketiga, kampanye kesadaran. Melaksanakan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada individu dan institusi yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik sebagai bentuk apresiasi dan juga motivasi. Kesimpulan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menjaga dan melestarikan bahasa nasional, kita memperkuat identitas bangsa dan memastikan komunikasi di ruang publik berlangsung dengan jelas dan efektif. Melalui pendidikan regulasi, kampanye kesadaran, dan penghargaan, tantangan yang ada dapat dihadapi dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dapat ditingkatkan di berbagai aspek kehidupan. Pengaruh bahasa asing yang kuat dapat diatasi dengan kesadaran dan komitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar, pendidikan yang lebih baik tentang tata bahasa Indonesia, regulasi yang ketat, dan pengawasan yang efektif adalah langkah-langkah penting. Kampanye kesadaran dan penghargaan juga dapat memotivasi masyarakat untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik adalah tanggung jawab setiap individu, bukan hanya pemerintah. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih.